Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menarik, atau ya bisa dikatakan tidak menarik, karena beberapa saham ini dijual asing pada perdagangan 27 September 2024. Lalu, bagaimana prospek di tanggal 30 September 2024 setelah pada perdagangan sebelumnya dijual asing? Apakah masih menarik saham-saham tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, BBCA. BBCA secara bandarmologi terjadi bid distribusi, bahkan terjadi net foreign sale sebesar 270 juta di saham BBCA, meskipun ditutup dengan candle hijau. Secara candle di sini hijau karena open gap down, opennya itu di harga 10.500, padahal closing hari kemarin 10.600, closing kemarin 10.700, namun dibukanya 1.500. Secara candle memang terlihat hijau, namun sebenarnya ini terhitung koreksi dari last price di tanggal 26 September. Kalau melihat secara bandarmologi, sepertinya masih kurang menarik untuk perdagangan tanggal 30 September Senin. Namun secara candle ini sudah akan mencapai supportnya di sekitar 10.300-an. Dan memang di sesi hari Jumat tadi sempat menyentuh 10.450, sudah hampir menyentuh ke support di 10.300. Untuk saat ini wait and see terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang investasi jangka panjang, tetap sesuai dengan rencananya di hold untuk jangka waktu yang lama. Jika ingin average up, bisa tunggu di area 10.300 di MA 50-nya. Kemungkinan di beberapa hari ke depan tetap akan terjadi koreksi-koreksi wajar di saham BBCA ini, mengingat kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Sejak tanggal 19 Juni sudah naik dari tanggal 11 Juni sudah naik 20% ke all time high-nya. Maka jika terjadi koreksi-koreksi, maka itu koreksi-koreksi wajar, dan dari all time high-nya sudah koreksi 4%-an, koreksi 4%. Maka jangan khawatir bagi yang investasi jangka panjang, justru ini kesempatan untuk menambah jumlah lembar saham di saham BBCA dengan fundamental yang bagus, dengan strategi yang bagus, suku bunga dipangkas. Tentu ini akan masih potensial untuk menuju all time high berikutnya bagi saham BBCA. Silahkan ditunggu di area 10.300. Jika sampai ke 10.000, justru makin bagus peluang kita untuk bisa investasi di saham BBCA ini. Kalau ada naik turun adalah sesuatu yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan. Namun untuk saat ini, kalau untuk average up, lebih baik tunggu dulu. Kecuali modal sobat trader banyak, silahkan beli di 12.000, beli di
11.000 silahkan kalau modalnya banyak. Kalau modalnya terbatas ya entry di best price akan lebih bijak. Selanjutnya BBRI. BBRI secara teknologi terjadi big distribusi dan net foreign sale. Masih terjadi penjualan besar-besaran di saham BBRI. Setelah beberapa waktu di 26 September 2,8 triliun, hari ini 400 juta. Masih net foreign sale. Padahal net foreign buy di beberapa waktu sebelumnya saat terjadi kenaikan tidak sebesar net foreign sale 3 hari terakhir. Maka ini patut dipantau terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk entry di saham BBRI. Masih ada kemungkinan bahwa foreign ingin jual barangnya di harga-harga sekarang untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga saat ini. Support berikutnya ada di 4.800-an. 4.800 akan menjadi support berikutnya. Jika 4.800 dijebol, akan menuju ke 4.600-an. Kalau sampai ke 4.600-an, maka ini sangat bagus bagi teman-teman trader dan juga teman-teman investor. Kalau yang investasi yang memang sudah siap dengan fluktuasi harga dari saham BBRI ini, maka sekiranya memang ingin dijual terlebih dahulu setelah floating profit, ya dipersilahkan. Nanti kalau bawa turun lagi, bisa untuk beli di harga yang lebih murah. Untuk saat ini wait and see, meskipun candle tanggal 27 September candlenya hijau, namun 3 kali turun dengan open gap down. Gap down-nya akan ditutup, namun entah kapan akan ditutup. Secara historical, kita lihat di tanggal ini kalau ini bagi dividen ini gap down di tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret open gap down turun, open gap down turun, open gap down turun. Asing jualan. Ini asing jualannya hanya 1.800-an juta nih, 1 triliun. Tidak begitu banyak. Ada pantulan karena menyentuh EMA 200, ada pantulan sedikit, langsung open gap down lagi. Memantul, turun, open gap down. Sehingga masih ada kemungkinan setelah open gap down yang besar ini dan juga net sell yang besar ini, masih ada kemungkinan untuk terjadi net sell lanjutan, net sell asing lanjutan di saham BBRI. Kalau nanti foreign sudah mulai mereda penjualannya atau sudah terjadi net foreign buy di saham BBRI, maka bisa untuk spekulasi buy. Atau setidaknya ketika sudah menyentuh support 4.800, 4.600, itu sudah bisa untuk spekulasi buy. Sebab ketika di tanggal 6 Agustus ini juga tidak terlihat net foreign buy, namun memang net foreign-nya sudah sangat mereda. Nah, baru di tanggal 8 Agustus terjadi net foreign buy, itu bisa spekulasi buy yang kemudian langsung naik, tidak memberi kesempatan kedua untuk kembali di harga 4.600. BBRI batasi terlebih dahulu. BMRI juga big distribusi, net foreign sell sekitar 400 juta. Meskipun candle hari ini candlenya terlihat hijau, namun jelas bahwa ini closingnya di bawah last price di hari sebelumnya. Terlihat seperti mantul di MA 50. Namun sebenarnya ini turun 1,74% dari last price di 7175. BMRI juga sama, masih wait and see terlebih dahulu, net foreign sale, karena saham-saham seperti ini sangat bergantung terhadap asing.
Kalau asingnya jualan dan jualannya belum mereda, maka kecil kemungkinan untuk kemudian saham ini bisa melanjutkan tren positifnya naik ke atas. Support berikutnya ada di 6.700. Jika BMRI ini breakdown dari support 7.000, dan support EMA 57.000, maka target berikutnya akan di 6.700-an. Ketika menyentuh area ini bisa untuk spekulasi buy, apalagi ketika sudah ada net foreign buy. Untuk saat ini wait and see karena net foreign sell-nya masih masif, masih sangat besar. Tunggu mereda terlebih dahulu, sebab kenaikannya juga sudah cukup tinggi di saham BMRI. Kalau dapat harga bawah akan lebih menyenangkan bagi para trader dan bagi para investor. Selanjutnya BRIS ini juga terjadi net foreign sale 2 hari terakhir. Di perdagangan 27 September, net foreign sale-nya sebesar 20 miliar. Secara bandarmologi ada normal distribusi, namun ini cukup menarik sebab masih bertahan di atas harga 3.000. Jika terjadi koreksi-koreksi sampai di sekitar harga 2.900, maka akan sangat menarik bagi saham BRIS ini untuk sobat trader entry di saham BRIS ini. Apalagi yang ingin investasi bank di saham syariah, maka pilihan utamanya adalah saham BRIS. Kalau ada koreksi di harga-harga 3.000, 2.900, bisa untuk jadi area buy saham BRIS. Target berikutnya ya 3.300, 3.500. Kalau investasi memanjang ya di hold terus saja. Kemungkinan besar ini tetap akan bertahan di atas 2.900-an yang sebelumnya sideways cukup lama. Ini menjadi resisten kuat, tentu ini akan menjadi support yang kuat di saham BRIS. Kalau koreksi wajar, pasti akan kembali lagi di atas 1.900. Mengingat sudah net foreign buy beberapa waktu yang lalu dari 9 September sampai 25 September, net foreign buy terus menerus dengan volume yang cukup besar, foreign juga cukup besar. Kalau ada koreksi wajar, tentu beberapa foreign ingin melakukan profit taking dan tentu beberapa foreign masih ingin hold saham ini untuk jangka menengah panjang karena potensinya masih cukup bagus saham BRIS. Selanjutnya TLKM hari ini tercatat net foreign sale sebesar 41 miliar. Secara bandarmologi netral saja, maka perlu diwaspadai terlebih dahulu untuk saham Telkom saat ini. Meskipun ini sudah berada di support dan tadi mantul dari support di harga 3.000, mantul closingnya 3.050. Secara candle cukup bagus, secara bandarmologi netral dan ada yang nambung. Meskipun ada net foreign sale, namun net foreign buy di hari-hari sebelumnya ini juga sudah cukup bagus, mantul di MA 50. Kemungkinan besar kalau TLKM ini tetap bertahan di harga 3.000, maka ini akan kembali melanjutkan kenaikannya menuju ke 3.200, 3.170. Bagi teman-teman yang punya saham TLKM, silakan di hold. Untuk teman-teman yang ingin spekulasi buy bisa tunggu di area 3.000. Jika breakdown 3.000, maka support berikutnya di 2.900. Sepertinya ini tetap akan bertahan di harga 3.000. Perkiraan Joy Trader ini tetap akan bertahan di support 3.000-an.
2.950 sampai 3.000-an. Ini akan menjadi support kuat bagi TLKM. Jika kuat, tentu akan melanjutkan tren positifnya untuk bisa breakout MA 200. Bisa dipantau TLKM. Kemudian AMMN. Secara fundamentologi, big distribusi dan terjadi net foreign sale sebesar 100 miliar. Secara teknikal tertahan di MA 200 dan di support 9.500. Bagi sobat trader yang ingin entry di AMMN, wait and see terlebih dahulu karena secara tren jangka menengah sepertinya ini akan melanjutkan downtrendnya. Setelah beberapa waktu yang lalu naik dengan cukup signifikan, sepertinya ini sudah mulai menjadi area distribusi dari saham Aman Mineral. Dari beberapa saham yang dijual asing tadi, yang paling tidak menarik adalah saham AMMN kalau terjadi penurunan. Karena kita tidak tahu apakah kalau dia turun dan akan melanjutkan kenaikannya sebab fundamentalnya bagus, ataukah turun untuk melanjutkan penurunannya. Maka untuk AMMN saat ini wait and see terlebih dahulu dengan penjualan asing. Sedangkan saham-saham yang lain tadi dengan penjualan asing masih bisa untuk entry di beberapa waktu ke depan. Begitu pula brand terjadi net foreign sale dan secara fundamentologi big distribusi. Foreign hari ini hari Jumat tanggal 27 September 2024 melakukan penjualan sebesar 86 miliar. Ditutup dengan candle merah dan pada tanggal 24 September foreign jualan besar-besaran. Maka bagi sobat trader yang punya saham brand di harga 6 ribuan atau baru beli di area buy 7.000, sepertinya ini masih cukup bagus untuk beberapa waktu ke depan karena memang biasanya ini akan naik untuk rally menuju ke harga 10 ribuan. Tentu disclaimer on, edukasi ini bukan bersifat ajakan jual beli. Apapun keputusan investasi ada pada masing-masing. Selanjutnya MEDC. MEDC ini yang paling menarik dari beberapa emiten yang kita bahas sebelumnya. Meskipun terjadi net sell asing, namun secara fundamentologi terjadi normal akumulasi. Dan termasuk saham komoditas yang belum jalan adalah saham minyak, yaitu MEDC. MEDC sudah berhasil break resist di 1270 dan 27 September closing di harga 1300. Maka 1300 ini bisa menjadi range buy untuk teman-teman yang belum punya MEDC. Kenaikan di tanggal 24 September ini disertai dengan volume, maka koreksi pada saat ini yang juga volumenya makin kecil, ini adalah koreksi wajar. Area buy-nya 1275 sampai 1300. Last price di 27 September ini adalah last price yang bisa untuk jadi area buy, sehingga ketika perdagangan hari Senin 30 September 2024 kalau open sama dengan low bisa untuk kemudian entry di saham MEDC. Namun karakter saham MEDC ini biasanya
cenderung di awal sesi langsung terjadi kenaikan kalau memang mau naik. Namun kenaikan di awal sesi itu biasanya tidak bertahan lama. Kalau di awal sesi langsung naik 3%, 4%, jangan dikejar, dipantau terlebih dahulu. Biasanya seperti itu akan kemudian terjadi koreksi. Seperti di tanggal 1 Agustus ini langsung naik sekitar 3%-an dan dibawa turun. Justru turunnya makin banyak. Di tanggal 13 Agustus terjadi kenaikan, dibawa turun. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan karakter saham MWDC, lebih baik hindari dulu karena karakter saham ini kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa di saham MWDC dan tahu karakternya, pasti hafal dengan pola MWDC. Begitu pula emiten yang lain yaitu Akra. Perminyakan ini belum naik cukup signifikan, terjadi net foreign sales sebesar 140 juta. Tidak begitu banyak dan lebih banyak net foreign buy-nya. Dan sudah membentuk swing low. Sempat kita masukkan watchlist di video tanggal 24 September dan ternyata benar terkena resist koreksi. Kemarin kita sampaikan kalau berhasil breakout bisa entry, kalau koreksi ya tunggu koreksi saja. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video kami harusnya sudah bisa entry saat koreksi di 1500, supportnya di 1500. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah punya Akra di harga bawah 1500 atau bahkan 1400-an, enjoy the profit. Kemungkinan besar ini akan bisa break resisten 1565. Jika berhasil break resisten 1665, maka ini potensi akan kembali melanjutkan tren positifnya, bisa breakout MA 200-nya. Bisa dipantau untuk MWDC dan Akra. Begitu beberapa analisa dari Joy Trader. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar emiten apa yang ingin dibahas di video berikutnya. Saran dan masukan juga silahkan dituliskan di kolom komentar. Keputusan investasi ada pada masing-masing, disclaimer on. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.